Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu wa la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim al-ayat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini kita dapat bermuhajahah, bertatap muka, berkumpul kembali di majlis ilmu, di majlisnya para malaikat, di masjid yang kita cintai dalam rangka thalabul ilm. Sebetulnya udah lama kita, ada 2 minggu tidak hadir di majlis karena untuk istiqomah ini rupanya agak berat ya Tio. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Sayyidina Ali karamallahu hajah yang diriwayat dalam kitab Wasilatul Mustafa dikalang oleh Imam Asy-Sya'rani, maka ini jadi fatwa oleh para ulama, kalau kita 40 hari tidak ngaji itu dosanya besar. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, idza madha 'alal mu'min arba'una sabahan walam jalisil ulama qasa qalbuhu wa jasura 'alal kaba'ir li'anna al-ilmi hayatul qalbi. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang mukmin itu tidak duduk dengan para ulama, tidak kumpul dengan ulama, tidak hadir di majlis ulama, pendek katanya tidak ngaji ilmu agama, tidak mendengarkan nasihat para ulama, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama keras hati mereka, yang kedua cenderung mendapatkan dosa besar. Ini kita 40 hari tidak ngaji itu bukan ngaji Quran Syahrul ya. Kalau ngaji Quran itu baca, itu namanya baca Quran. Ngaji dengan baca berbeda. Kalau ngaji itu menggali, mentelaah hukum-hukum agama Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam Al-Qur'an, yang terkandung dalam hadis, yang terkandung dalam asarnya para sahabat. Nah, itu namanya ngaji. Bagaimana hukum sholat, bagaimana hukum puasa, bagaimana hukum zakat, bagaimana hukum haji, bagaimana hukum munakahah, bagaimana hukum ibadah, bagaimana muamalah. Nah, itu digali dalam Al-Quran. Itu namanya kita ngaji. Nah, kalau baca Quran itu membaca, maka ada 4 tingkatan. Yang pertama bisa apa itu? Bisa baca Quran. Setelah baca, apakah dia ngerti? Belum tentu. Maka yang kedua setelah bisa, ngerti dulu apa yang kita baca. Setelah ngerti, yang ketiga adalah paham. Mengerti dan memahami, belum ngerti, belum tentu paham. Kemudian yang terakhir setelah kita paham, maka insya Allah akan diamalkan. Jadi bisa, ngerti, paham, amal. Nah, itu ngaji itu. Pertama kita bisa baca, yang kedua ngerti apa yang kita baca, yang kemudian kita paham apa yang kita baca itu, yang keempat kita amalkan apa yang sudah kita dapatkan dalam setiap pengajian. Jadi kata Nabi SAW, 40 hari seorang mukmin tidak hadir di majlis ilmu, tidak duduk bersama ulama, tidak mendengarkan nasihat para ulama, mendapatkan dosa besar. Li'anal ilm, sesungguhnya ilmu itu hayatul qalbi,
kehidupan hati. Orang yang berilmu akan hidup hatinya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berilmu itu hatinya akan cenderung hidup. Dengar adzan, hidup hatinya, merasa punya kewajiban. Bangun subuh, hidup hatinya. Tak perlu lagi dia bangunin tuh. Itu orang yang sudah hidup hatinya. Jadi ilmu itu adalah hayatul qalbi, cerminan daripada hidupnya hati. Orang yang berilmu insya Allah akan sesuai dengan fatwa Imam An-Nawawi 40 hari kita tidak ngaji, tidak duduk bersama ulama, nah itu dosanya besar. Masya Allah, ini dosa besar nanti ya. Maka walaupun kita jarang-jarang, ya usahakan kita hadir di majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dapat atau tidak, nah itu yang dapat saja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat 2 bagian, yang tidak dapat mendapatkan 1 bagian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya itu ilmu, karena ilmu itu menjadikan sempurnanya suatu amal, akan diterimanya itu amal apabila apa yang kita lakukan sesuai dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Contoh ayat ada 4 yang sunnah. Ya. Yang pertama mengangkat tangan sunnah takbiratul ihram. Sunnah itu Allahu Akbar. Jadi tidak sembarangan. Yang kedua ketika kita mau ruku, sunnah tuh Allahu Akbar. Mau ruku sunnah mengangkat kedua tangan. Yang ketiga sunnah lagi setelah ruku, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, itu sunnah. Kemudian yang keempat setelah 2 rakaat atau duduk tasahud 2 rakaat, sunnah. Jadi duduk tahiyat awal tuh Allahu Akbar, itu disunahkan kita mengangkat tangan. Jadi tidak semua harus mengangkat tangan tuh. Yang pertama takbiratul ihram sunnah tuh Allahu Akbar. Kedua kita setelah bismillah dan sebagainya baca Fatihah. Ruku sunnah tuh mengangkat tangan Allahu Akbar, ruku. Kemudian sunnah yang ketiga naik i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Nah, itu sunnah tuh. Ini kita ngaji yang mudah-mudah aja ini ya. Malam ini ya siapa Irul, Sahrul ya. Ini Sahrul, alhamdulillah ini anak-anak muda. Ya mudah-mudahan istiqomah ya Sahrul. Yang keempat setelah tahiyatul awal, kalau bahasa kita tahiyatul awal tuh Allah, kalau sholat maghrib kan 3 rakaat. 3 rakaat ada tahiyatul awal, Allahu Akbar. Nah itu sunnah mengangkat tangan. Nah, itu dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah-sunnah di dalam sholat. Sunnah bersiwak kalau punya siwak dan lain-lain sebagainya. Jadi kadang-kadang kita asal ngangkat aja tuh tangan, padahal yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 4 di dalam sholat. Dalam baik maksudnya 4 titik. Kalau ruku kan berapa kali ruku itu? Kalau sholatnya 3 rakaat berarti kan 3 kali ruku. Maksudnya 4 titik yang disunahkan mengangkat tangan. Ada yang mengangkat tangannya sejajar dengan telinga, ada yang mengangkat tangannya sejajar dengan bahu. Nah itu mah khilafiyah urusannya. Terserah mau yang mana saja boleh. Yang penting intinya mengangkat tangan itu disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali kita kepada tadi istiqomah. Orang yang istiqomah itu akan mendatangkan maunah. Maka susah istiqomah itu karena kenapa? Orang yang istiqomah itu balasannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat As-Saffat Allah berfirman, "Innalladzina qalu", sesungguhnya orang
yang telah berkata Rabbunallah, Allah sebagai Tuhannya, sumastaqamu, kemudian dia istiqomah, tatanazzalu, akan turun malaikat, alal malaikatu wala, berkata malaikat, wala takhafu wala tahzan, jangan kamu bersedih hati, jangan kamu takut, jangan kamu bimbang. Tatanazzalu al malaikatu wala takhafu wala tahzan wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka beri kabar kepada mereka yang orang-orang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan balasan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka berat istiqomah itu, berat ujiannya, cobaannya. Mau bangun tengah malam aja nih Syahrul, mau istiqomahkan tuh kita jam 3:30 bangun, itu berat sekali kalau tidak dipaksakan ya Syahrul, berat. Apalagi kalau tidak biasa ya Syahrul ya. Nah, kalau Syahrul insya Allah jam 2 udah bangun, kopi. Nah, apa itu? Apa? Piala dunia. Syahrul istiqomah ya. Sampai soraknya kedengar ke rumah itu. Istiqomah itu pekerjaan yang mudah diucapkan, susah dilakukan. Saya mau istiqomah, bangun tengah malam susahnya bukan main. Jam 3, 3:30 bangun, nah itu susah tuh. Istiqomah itu susah. Maka istiqomah itu pekerjaan yang harus dipaksakan, perbuatan yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Karena kenapa? Di dalam istiqomah ada ma'unah. Ada suatu riwayat kisah nyata ini Syahrul ya. Ada guru saya namanya Kiai Ahmad Abu Bustami. Ketika kalau tidak salah 96-97 ada pawai, nah kayak macam gini nih, capres, caleg dan sebagainya, seluruh apa namanya itu pom bensin diboikot, tidak ada bensin. Apa kata Abu ya? Nah, kuda kendaraannya itu kalau memang habis bensin, yakin kepada Allah, isi dengan air sawah. Kebetulan di daerah kami sana banyak sawah. Karena yakin yang bicara ini ulama yang karismatik, ulama yang ditaati, ulama yang betul-betul wali Allah Subhanahu wa taala, ulama yang istiqomah. Tidak bisa disogok ulamanya, tidak bisa disogok dengan alfad, tidak bisa disogok dengan uang, tidak bisa disogok dengan harta. Ikut ulama, diisilah apa namanya itu mobil, kendaraan, air bisa jadi bensin. Kebetulan kami tanya, apa ini Abu ya Abah yang menyebabkan ini, apakah punya ilmu apa? Apa beliau kata? Hadi istiqomah saja baca sholawat. Nah, sholawat ini istiqomah tuh. Maka saya alhamdulillah sampai sekarang istiqomah sholawat. Salat yang paling pendek sallallahu alaihi Muhammad, panjang dikit Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya diijazahkan sama beliau 400 kali setiap Isya, menjelang Isya sampai subuh, sebelum subuh pokoknya, habis Isya sampai subuh, habis Isya boleh, pokoknya sebelum subuh usahakan dalam satu majlis, satu duduk 400 kali baca sholawat. Istiqomah saja itu. Niatnya apa? Niatnya karena Allah. Siapa Nabi kata Nabi, siapa bersalawat 1 kali, maka Allah akan bersalawat 10 kali. Bersalawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Kenapa? Ibadah kita ini kecil, ibadah kita ini kurang. Kita dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharapkan syafaatul udma di yaumil qiyamah nanti. Tetapi dengan istiqomahnya kita baca salawat, Allah akan tunjukkan ma'unah ketika di dunia. Dan ini amalan-amalan ini dilakukan oleh wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti langsung dites, nggak bisa Syahrul. Wah, saya ini mau istiqomah nih 400 kali, nanti besok saya coba nih air jadi bensin, enggak bisa. Ma'unah itu, pertolongan itu datang ketika sangat dibutuhkan. Mukjizat itu datang ketika dibutuhkan. Nabi Musa alaihissalam punya tongkat. Apakah tiap tongkat itu digunakan?
pengen makan, tongkat, datang air, enggak. Datang musuh dikejar, tongkat, habisi, tidak. Apa? Menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang kepada Fir'aun laknatullah alaih, disuguhkan ular-ular banyak, ahli sihir, perintah Allah, Musa, lemparkan tongkat. Lemparkan tongkat menjadi ular yang besar. Mukjizat. Mukjizat, ma'unah, karamah itu tidak bisa diulang. Ya, kalau diulang-ulang itu bukan ma'unah, jangan-jangan istidraj. Istidraj itu yang Allah berikan kepada kita, tetapi ujung-ujungnya kita itu hanya harapan-harapan. Ma'unah, karamah, dan mukjizat tidak bisa diulang. Kemudian digunakan lagi tongkat itu ketika dikejar oleh pasukan Fir'aun menuju Laut Merah, ke kanan pasukan, ke kanan musuh, ke kiri musuh, ke belakang musuh. Tidak ada jalan, cuma laut membentang. Apakah Nabi Musa langsung membutuhkan? Tidak. Apa perintah Allah dalam Al-Quran? Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Dipukul, laut itu menjadi belah. Itu mukjizat. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'unah itu tidak bisa kita harus, wah ini kata Ustaz Hadi ini baca sholawat aja 400 kali nih, biar besok kita mau ke mana, mau ke Medan. Kebetulan lewat sungai Sungai Indrapuri Hulu, ambil aja nih air nih, bacakan sholat 400 kali. Bukan begitu ya. Kenapa waktu itu tidak bisa dilakukan? Karena waktu itu mobil-mobil untuk berjuang, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Waktu zaman dulu P3 itu lambangnya Ka'bah. Kemudian pimpinan-pimpinannya ulama besar dulu kan cuma 3. Berjuang dalam partai Islam, berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala zaman dulu. Maka pamitnya pamit jihad zaman dulu. Kalau sekarang beda, P3 dulu dengan P3 sekarang berbeda ya. Ini kita bicara dulu. Doanya ulama, tidak ada lagi diboikot semua. Orang yang berkuasa zaman dulu berkuasa di pom bensin diboikot semua, sehingga tidak ada lagi bensin untuk melakukan kampanye P3 itu. Kata Wabuya, ambil saja air. Nah, itu kisah nyata. Saya mengalami itu. Jadi kami naik di mobil buntung. Kalau zaman sekarang malos bak ya, mobil pick up tuh. Nah, diisi dengan air. Alhamdulillah sampai pulang pergi, air itu menjadi bensin. Dengan apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kepepet, itu akan datang ma'unah, akan datang mukjizat, karamah. Levelnya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karamah siapa itu? Para wali-wali Allah. Ma'unah orang-orang soleh yang istiqomah di jalan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'unah itu kadang-kadang tidak terasa, Sahrul. Tidak terasa, Septo ya. Ma'unah itu kadang tidak terasa. Contoh, itu ma'unah yang datang. Kita rajin sholat, rajin ibadah, anak soleh. Ini Septo mau ke mana? Mau ke Pekanbaru. Tiba-tiba tabrakan beruntun. Septo ada di tengah. Tiba-tiba mobilnya ke kanan, ke kiri. Orang lain tabrakan, kita selamat. Itu juga ma'unah yang tidak terasa, yang Allah berikan pertolongan kepada kita. Jadi ma'unah itu kadang-kadang tidak terasa. Nah, itu ma'unah karena istiqomah akan mendatangkan ma'unah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini dalam istiqomah saya ingin menyampaikan sebuah hadis dalam Imam At-Tirmidzi, dalam juga Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Tabrani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 hal poin yang perlu kita amalkan dalam kehidupan ini. Karena kenapa sekarang ini orang sudah jauh dari ulama, Syahrul? Ya, jauh dari ulama sekarang ini. Maka kata Nabi sudah digambarkan 14 abad yang lalu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sayati zamanun ala ummati
yafiruna minal ulama wal fuqaha. Kata Nabi, akan datang suatu masa nanti, akan datang suatu saat nanti, akan datang suatu zaman nanti di mana umatmu Muhammad, umatku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yafiruna minal ulama, mereka akan lari dari para ulama, wal fuqaha'i, dan mereka akan jauh meninggalkan para fuqaha, orang ahli ma'rifat. Kalau sudah begitu, ada 3 ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayabtalihimullahu bisalasi baliyat, akan datang kepada mereka 3 ujian, 3 cobaan. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aulaha yarfa'ullahul barakati min kasbihim. Yang pertama, akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan min kasbihim, dari apa yang mereka usahakan. Berkah itu ziyadatul khair, jadi kebaikan-kebaikan yang bertambah. Jadi berkah itu tidak bisa dilihat dari harta yang banyak, tidak bisa dilihat dari jabatan yang tinggi, tapi keberkahan itu gimana kita merasa cukup, merasa tenang, merasa nyaman, merasa nikmat, merasa hidup kita tentram dengan apa yang kita dapatkan. Itu namanya berkah. Dikasih nasi 1 piring, merasa nikmat, merasa cukup, nah itu namanya berkah. Tapi kalau kita nasi 1 piring lebih pun, kalau tidak merasa kurang, nah itu bukan barokah namanya. Jangan-jangan itu istidraj. Allah berikan kepada kita harta yang banyak, tetapi di ujung-ujungnya harta itu menjadikan kita kesengsaraan, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Banyak orang hartanya banyak, tetapi ujung-ujungnya gelisah hidupnya, tidak tenang. Hartanya banyak, Allah berikan, terus tambah, ujung-ujungnya apa? Stroke. Hartanya tidak bisa dinikmati, hanya bisa dilihat dan dipandang. Orang yang stroke makannya, apalagi datang lagi kencing manis, gula. Orang yang punya penyakit gula, hartanya banyak, makannya apa Syahrul? Makannya cuman 2 butir kentang, padahal hartanya banyak melimpah, sawitnya banyak tuh, tidak bisa makan nasi, tidak masangnya makan nasi, makannya kata dokter cuman kentang. Istidraj tuh, diberikan harta terus senang-senang dia, tapi yang bikin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ujung-ujungnya Allah buktikan di dunia dengan kesengsaraan. Harta yang dimiliki tidak dapat dinikmati. Datang lagi penyakit jantung, mobilnya Pajero, mobilnya Fortuner, tidak bisa naik mobil orang jantungan, takut sakit. Datang lagi penyakit apa lagi? Penyakit mah. Penyakit mah itu tidak sembarangan makan, tidak bisa makan daging dan sebagainya. Jadi harta yang dia miliki hanya sebuah permainan, Allah permainkan dia dengan hartanya itu tadi. Bisa dilihat, bisa dimiliki, tapi tidak bisa dinikmati. Ya, sapinya banyak, tidak bisa makan dagingnya. Kenapa? Karena dia punya penyakit darah tinggi. Nah ya Sahrul. Kemudian sawah ladangnya luas, hartanya banyak melimpah, tidak bisa makan nasi, tidak bisa makan daging, tidak bisa makan roti, makannya tuan 1 hari 1 kilo kentang. Padahal hartanya bermiliar-miliar, tapi tidak Allah berikan kenikmatan dari hartanya. Kenapa? Itu namanya istidraj. Harta semakin banyak, jabatan semakin tinggi, tapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tertipu dengan hartanya, dia tertipu dengan jabatannya, itu namanya istidraj. Memang kelihatannya enak, memang kelihatannya mampu, nikmat Allah seolah-olah datang, tapi nikmat Allah itu hanya bisa dinikmati oleh pandangan mata, tidak dinikmati oleh hati. Hatinya terlalu gelisah, ketakutan, merasa takut, merasa was-was, takut mati dan lain sebagainya. Mohon maaf, ada seorang pengacara kondang, tidak saya sebutkan. Pengacara kondang ini ketika COVID, apa dia rasakan? Takut, terus ketakutan tuh.
Kenapa? Takut mati, takut hilang. Hartanya banyak tapi dia ketakutan. Kemana-mana cari tempat yang aman. Sampai keluar pun tidak mau tuh. Kenapa? Ketakutan. Itu namanya istidraj. Allah berikan kepadanya harta, Allah berikan kepadanya kekayaan, kekuasaan, jabatan, pangkat di dunia ini, tetapi tidak dapat dinikmati. Dan nanti di akhirat akan dengan hartanya itu dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam lembah yang hina kalau dia di dunia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Septo ya. Nah, Septo ini pengusaha muda alhamdulillah. Bos sawit pula, bos tai ayam pula. Nah, mantep ini. Ya, itu usaha apa saja. Bos tai ayam bagus, bos sawit bagus, pengusaha muda, tapi pengusaha muda yang tidak jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Syahrul dekat dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Anak muda yang istiqamah, ya, seperti malam yang lalu saya sampaikan, syab nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapat naungan nanti di yaumil qiyamah. Ini yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min kasbihim. Jadi tidak mendapatkan berkah dari apa yang diusahakan. Hartanya menjadi tidak tenang, datangnya menjadi bala, kaya, jabatan tinggi, harta banyak, tidak mendapatkan berkahan dalam hidupnya, selalu gelisah, selalu ketakutan. Di akhir-akhirnya ada yang masuk bui, ada yang masuk bermacam-macam. Kenapa? Karena kata Nabi, kalau jauh dari ulama, hartanya tidak menjadi berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya diri kita pribadi, jangan-jangan kita ini, kaum kita, masyarakat kita, negara kita ini tidak mendapat berkah karena jangan-jangan kita jauh dari ulama ini. Kan jangan-jangan jauh kita dari ulama. Kalau sudah jauh dari ulama, jauh dari para fuqaha, maka hujan yang datang tidak lagi membawa berkah. Kita contoh nih, hujan, banjir. Kan pernah banjir kita ini. Itu namanya hujan tidak membawa rahmat, tetapi membawa bencana. Apa bencananya? Banjir di mana? Di Kerinci, sehingga pasokan-pasokan logistik ke Indragiri Hulu dari Pekanbaru, dari Medan terhambat. Cari gas kemana-mana. Gas tuh LPG yang 3 kilo itu kemana-mana kita mencari. Itu salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Nabi, dekat dengan para ulama. Dekat dengan para ulama, warasatul anbiya, dekat dengan Nabi, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang jauh dari para ulama, yang jauh dari nasihat ulama, wasaniyatu isalitullahu ta'ala alaihim sultanan zalim. Ini kata Nabi, kalau kita jauh dari ulama akan diberikan sultan-sultan yang zalim, pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita jauh dari ulama, akan diberikan pemimpin-pemimpin yang zalim. Jangan-jangan kayak Israel, pemimpin yang zalim, menindas umat Islam di Palestina dan sebagainya. Ini akibat jangan-jangan kita ini jauh dari ulama. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga ini yang paling berbahaya ini, Tio. Wasalisatu yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Kalau jauh dari ulama, jauh dari fuqaha, jauh dari majlis ilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhruju minad dunya bi ghairi iman. Keluar kita dari dunia ini tanpa membawa iman. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kita sholat, kita ibadah, kita baca Quran, tetapi di akhir hayat kita nanti keluar dari dunia ini kita tidak membawa iman. Tidak membawa iman. Kalau sudah tidak membawa iman, amal-amal soleh yang kita lakukan tidak akan ada artinya. Sekian tahun kita lakukan, kalau di akhir hayat kita 1 minggu sebelum mati meninggalkan iman, pindah akidah, pindah keyakinan,
maka apa yang kita amalkan semuanya akan sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita kajian tasawuf aja dulu ya. Kajian ma'rifat, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita hidup, agar hati kita tenang. Jangan jauh-jauh dari para ulama, jangan jauh-jauh dari nasihatnya para fuqaha, jangan jauh-jauh dari majlis ilmu. Di mana ada majlis ilmu kita datang, kita hadir. Kita datang, kita hadir, kita dekat dengan ulama, kita bawa, kita amalkan. Jadi bukan hanya kita di situ, tetapi apa yang kita dapat kita amalkan dalam setiap kehidupan kita. Perbanyak baca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyak baca zikir, perbanyak kita baca Quran, perbanyak kita baca salat sunnah, perbanyak kita amal-amal soleh, perbanyak kita bersedekah. Sedekah itu bukan hanya dengan harta, bisa dengan ilmu, bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran, bisa dengan gagasan, bisa dengan hanya kita memberikan jalan kepada orang lain, itu pun sedekah. Banyak-banyak bersedekah, insya Allah kita akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Nah, terakhir, zaman ini sekarang bentar lagi kita akan menghadapi pemilu. Kita ini sebagai umat Islam, jangan sekali-kali kita menjatuhkan diri kita ke dalam kehinaan, ke dalam terjerumus ke dalam pelacur politik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kita menerima sogokan. Ya, Sahrul, kita harus punya harga diri sebagai seorang yang beriman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rasul murtasi finnar. Tuh dalilnya banyak. Ar-rasul murtasi finnar min hukmil Islam. Kalau dia menyogok-nyogok dalam hukum Islam, finnar. Orang yang menyogok, orang yang disogok, orang yang mendapat sogokan, orang yang perantaranya, finnar, di dalam neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyogok nitio, nyogok perantaranya siapa namanya? Perantaranya Syahrul, yang disogoknya Septo. Tiga-tiganya ini dapat. Yang menyogoknya, perantara sogoknya, sampainya barang sogokan itu, kemudian yang disogoknya, tiga-tiganya mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya Syahrul, jangan kita tergoda oleh peci ya. Diberi peci, cuman harga peci berapa sih? Masa kita hina amat sampai mau nerima peci? 5 tahun kita gadaikan suara kita, sementara suara kita diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Bermilih siapapun silahkan sesuai hati nurani kita, tetapi jangan menerima apapun bentuknya suap menyuap. Apalagi jilbab. Jilbab berapa harganya? Paling 30.000 paling mahal. Masa 30.000 kita mau kita gadaikan 5 tahun, mau kita gadaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang beriman, orang yang mukmin, yang punya prinsip, punya akidah, punya harga diri, suara keimanan kita tidak bisa dibeli oleh barang yang murah. Nah, ini ya. Tapi sedekah, kalau sedekah mah enggak apa-apa. Sedekah namanya juga. Sahrul mau sedekah mah diambil, namanya sedekah. Tapi kalau nyogok jangan. Kata Tio, Rul, saya ini mau nyalon kades. Kata Tio ini ada duit 3 juta ambillah, tolong saya pilih. Nah itu namanya sogok menyogok. Nah, enggak boleh. Tapi kalau bahasa Tio, Sahrul lagi bangun masjid ya? Iya, kata Sahrul. Nih ada 3 juta saya sedekah. Saya doakan saya mau nyalon pemimpin. Berdoakan saja itu mah. Nah, enggak apa-apa. Mendoakan jauh-jauh hari. Tidak masalah kalau minta doa. Tapi kalau dia sogok menyogok, nah, sudah tidak boleh itu. Hukumnya haram di dalam hukum Islam. Nah, ini kan kita kajian fikih nih. Dalam fikih haram, halal, mubah, wajib. Nah, bagaimana hukum sogok menyogok? Haram hukumnya. Aqua yang kita minum kalau ini sogokan haram hukumnya. Jangan dianggap sepele. Jadi itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Karena malam ini kita kajiannya
kajian kitab Nasuhul Ibad. Nah, ini kajian tasawuf, kajian ma'rifat, mendekatkan diri, nasihat-nasihat kepada hamba. Nah, itu disebut Nasuhul Ibad. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang salah, mohon maaf. Nah, kemarin ada pertanyaan nih, kita sedang bentar lagi menghadapi bulan suci Ramadan. Nah, bulan suci Ramadan, 2 bulan sebelum Ramadan kita disunahkan untuk berbenah diri, membiasakan. Kalau bahasa kita bilang membiasakan itu berusaha membiasakan itu ya. Sebelum Ramadan kita puasa ini membiasakan. Membiasakan ya. Nah, 2 bulan puasa. Ya kalau mampu 3 bulan pun bagus. Kalau bisa sehari 1 bulan boleh. Kalau bisa 2 hari boleh. Nah, jadi puasanya puasa sunnah. Di bulan Sya'ban, di bulan Rajab disunahkan kita berpuasa. Puasanya berapa? Terserah. Mau 1 hari boleh, mau 1 bulan boleh. Latihan sebelum datangnya Ramadan. Sebelum datang Ramadan kita latihan berpuasa. Latihan juga membersihkan diri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istighfarnya di bulan Sya'ban ini menggugurkan dosa-dosa kita yang kecil itu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sya'ban, bulan Ramadan ini. Bulan apa? Bulan Rajab. Rajab ini menggugurkan istighfar, banyak-banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, istighfar kepada Allah. Ya Syahrul, supaya dosa-dosa kita hilang. Istighfar menenteramkan hati, istighfar menggugurkan dosa, istighfar mendatangkan rizki, istighfar menolak bala, istighfar mendekatkan hajat yang kita dambakan. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengah malam istighfar, pagi istighfar, sore istighfar di bulan Rajab ini. Insyaallah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak di dunia, nanti dikabulkan di akhirat. Kalau tidak salah, Syahrul ini banyak sekarang ini untuk pengen punya istri. Insya Allah sebentar lagi kan. Nah itu salah satu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Syahrul, mudah-mudahan istiqomah. Latihan menjadi seorang imam, latihan menjadi seorang pemimpin, latihan menjadi seorang bapak, latihan menjadi seorang suami. Ya, bentar lagi kalau Allah jodohkan, kalau Allah takdirkan, tidak dijemput, tidak dihalangi oleh kematian, nanti menjadi suami istri, maka berlatihlah mendidik, membimbing jadi seorang pemimpin. Ya Septo bentar lagi nih, Septo ini 1 tahun lagi insya Allah. Ya Septo, Tio, insya Allah Tio juga, Andi, insya Allah ya. Nah, semuanya berlatih kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Wih, 1 jam juga ini. Tadinya mau setengah jam ya. Kelewatan ini, mohon maaf ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Bila ada yang salah tentang dari saya pribadi, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada tersilap kata, menyinggung hati, saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam proses selanjutnya sesi tanya jawab. Apabila ada dari jemaah yang ingin bertanyakan, dipersilakan. Assalamualaikum. Ya. Itu aja. Ya, baik. Jadi pertanyaannya, haid
Nah, sebelum saya menjawab tentang haid, tentang boleh atau tidak, terlebih dahulu akan saya jelaskan haid itu minimal 1 hari 1 malam, minimal 1 tetes minimal ya. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i minimal itu 1 hari 1 malam, itu minimalnya itu. Maksimal 15 hari, maksimalnya 15 hari. Jadi minimal 1 hari 1 malam, maksimal 15 hari. Umumnya ghalibnya itu 7 hari. Itu normalnya itu. Jadi paling sedikit misalkan Andi punya istri, 1 malam ini netes, besoknya sudah tidak ada lagi, sudah bersih, maka dia sudah wajib sholat. Nah, kemudian yang ditanyakan apakah kalau terus-terusan sampai lewat 15 itu apakah itu darah haid? Darah haid itu batasnya 15 hari. Ini dalam ada apa namanya di dalam apa itu namanya jumhurnya ulama, bahkan mendekati ijma' ulama, kalau lebih dari 15 hari maka yang ke-16 itu namanya istihadah. Kalau istihadah itu darahnya darah penyakit, maka dia wajib sholat. Bukan lagi boleh, wajib sholat. Ya, nanti wajib sholat. Bagaimana cara membedakan? Sebetulnya saya belum pernah lihat, ya. Tetapi di dalam kitab dijelaskan, kalau itu darahnya darah haid, cenderung dia keruh, kecoklat-coklatan, aromanya bau, karena darahnya darah kotor. Kalau istihadah, cenderung darah itu segar. Ini kata ulama, ini kata Imam Syafi'i, cenderung segar, merahnya merah segar. Kenapa? Karena darahnya bukan haid, darahnya dia darah istihadah, darah penyakit, entah itu dia pendarahan, entah itu apa itu namanya istihadah. Tetapi kalau kita ke situ susah, ya intinya kalau 15 hari lewat ke atas itu sudah wajib sholat, bukan lagi boleh, wajib sholat. Kalau tidak sholat dia berdosa. Bagaimana caranya? Caranya kalau orangnya istihadah itu sama dengan orang yang bekser. Orang istihadah itu sholatnya ketika adzan, ambil wudhu dia. Ambil wudhu, bersihkan dulu. Bersihkan badan, bersihkan semuanya, ambil wudhu. Kemudian dibalut, langsung melaksanakan sholat. Tidak bisa lagi ada jeda. Kemudian setelah sholat itu pasti keluar darahnya itu. Darah itu darah keluar terus. Setelah sholat, wudhunya hanya dipakai 1 kali ibadah. Nggak bisa dipakai berkali-kali itu. 1 kali mau sholat, wudhu, langsung sholat. Nggak bisa kita wudhu di rumah, sholat di sini, nggak bisa. Jadi begitu adzan mau qomat langsung dia wudhu, langsung melaksanakan sholat. Nah itu orangnya istihadah. Sama dengan orang bekser, mohon maaf, yang sudah dol tuh, mohon maaf ya, buang angin terus tuh, nggak bisa dia ini. Sama dengan tadi, sholatnya orang khusus itu, sholatnya ketika mendengar adzan, waktu sholat langsung dia wudhu. Maksud saya dengar adzan itu waktu adzan, maksudnya waktu sholat. Kalau sholatnya mah ya boleh kapan saja. Waktu duhur kan antara duhur dengan asar. Bisa misalkan dia mau sholatnya jam 2. Nah, berarti begitu wudhu langsung sholat. Gitu maksud saya. Bukan berarti adzan langsung wudhu, bukan. Nanti salah penafsiran pula ini. Orang istihadah ini langsung adzan. Enggak, bukan begitu maksudnya. Maksudnya kapan dia waktu ibadah, di situ dah dia wudhu. Wudhu langsung sholat. Sholatnya cuma wudhunya 1 kali, apa namanya? 1 kali ibadah. Nah, gitu ya, Andi. Jadi mungkin itu apa namanya orang yang istihadah atau orang yang haid. Sama dengan apa namanya nifas ya. Nifas itu 1 tetes minimal, umumnya 40 hari, maksimalnya 60 hari. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau lebih dari 60 hari berarti darahnya bukan darah nifas lagi. Itu darahnya darah istihadah tadi, darah penyakit. Sebetulnya kita ini laki-laki nggak tahu ya kan. Tapi di dalam kitab ada itu, dijelaskan sampai sejentre-jentrenya itu. Ya, Andi, kalau katanya kata ulama nih, kata Imam Syafi'i dicolek masih ada merah, masih dia harus sholat, belum bersih namanya itu. Jadi itu patokannya. 15 hari, hari yang ke-16 masih keluar, wajib dia sholat. Nah, gitu. Ya, cukup ya, Andi. Mungkin itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi perempuan tadi kan lebih
haid lebih dari 15 hari itu kan disebutnya darah istihadah atau penyakit. Nah, jadi kan haid, perempuan haid itu kan diharamkan kan salah satunya kan tidak boleh berdiam di masjid. Apakah itu kalau sudah haidnya sudah lebih 15 hari termasuk tadi yang darah istihadah, bagaimana ketika nanti dia mau pengajian Ustaz? Apakah dengan darah istihadah itu dia bisa duduk di majelis atau di masjid gitu? Ya, baik. Jadi apakah orang yang istihadah tadi boleh sholat di masjid gitu ya? Boleh sholat di masjid dengan syarat pakai dia pembalut. Pakai apa namanya itu, kalau zaman Nabi itu kain, sekarang apa namanya itu ya, itulah pembalut lah, itu pembalut. Karena darah istihadah berbeda dengan darah haid. Kalau darah itu kotoran dari rahim perempuan yang dia kan apa namanya, ada masa suci, ada masa kotor. Kalau darah istihadah sama dengan darah kita, darah biasa tadi, sama dengan darah kita. Tetapi lebih baiknya kalau dia punya istihadah, sholatnya di rumah. Boleh di masjid, boleh. Tapi lebih afdolnya sholatnya di rumah. Takutnya darahnya netes di masjid gitu. Takutnya softteknya bocor dan lain sebagainya. Beda darah istihadah dengan darah haid. Kalau darah itu kotor najis, kotoran yang dari rahim. Kalau darah istihadah itu darah penyakit. Nah, boleh duduk di masjid kalau dia bisa sepanjang bisa menjaga. Tetapi kalau saya sarankan yang istihadah itu sholatnya di masjid, di rumah saja. Karena dalam hadis Nabi mengatakan afdolnya sholat laki-laki di mana? Di masjid, dan perempuan afdolnya di rumah. Tetapi kalau memang mau ke masjid dapat pahala, dapat jalannya, dapat pahala, dapat sepanjang dia bisa menjaga akhlak di masjid, adab masjid. Boleh diam di masjid kalau diamnya sekiranya tidak menjadikan najisnya netes, boleh. Tapi kalau haid tidak boleh ya. Haid itu tidak boleh. Haid itu tidak boleh baca Quran, tidak boleh duduk di masjid, tidak boleh lewat di masjid, tidak boleh memegang Quran, tidak boleh membaca Quran, tidak boleh puasa, tidak boleh tawaf. Yang sering saya sampaikan ada berapa itu? Yang pertama tidak boleh sholat, haram, haram hukumnya, haram sholat, haram puasa, haram baca Quran, haram menyentuh Al-Quran, haram juga dia tolak. Nah, ada haram juga itu. Haram duduk di masjid, haram dia puasa Ramadan, puasa apapun, bukan hanya Ramadan, puasa. Pokoknya ibadah yang berkaitan dengan mahdoh tadi itu diharamkan. Tetapi boleh baca Quran, doa tadi, Bismillah kan Quran, boleh. Mau makan Bismillah boleh. Atau sebelum tidur ayat kursi boleh. Tapi kalau Yasin tidak boleh. Yasin itu satu surat soalnya. Baca Yasin, baca Quran, tidak boleh itu. Haram hukumnya. Bagaimana kalau kita ada Yasinan? Duduk saja, datang hadir duduk. Kan nggak di masjid ini biasanya kan? Yasinan di rumah-rumah biasa kan? Datang aja hadir duduk biasa. Ada takziah datang boleh. Tapi tidak boleh baca Quran. Doa boleh. Doa yang Rabbana atina fid dunya itu baca Quran juga. Terus kemudian untuk supaya kita misalkan disuruh jadi MC, bisa baca Quran boleh, Rabbi shrah li sadri dan sebagainya itu boleh. Tetapi niatnya bukan niat baca Quran. Niatnya niat doa, niatnya niat amalan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang baca ayat kursi di dalam setiap sebelum tidur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosanya itu. Dalam hadis lain, kalau kita laki-laki nih setelah salat nih disunahkan baca ayat kursi. Siapa orang baca ayat kursi setelah sholat wajib yang 5 waktu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan menghalangi masuk surga kecuali kematian. Jadi itu dia ya. Jadi kalau orang yang haid, haram ibadah-ibadah yang wajib tadi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tadi istihadah itu diwajibkan, bukan boleh lagi, wajib untuk ibadah. Apakah boleh duduk di masjid? Lihat mudarat manfaat. Tapi anjuran saya bagi orang istihadah lebih baik sholatnya di rumah. Baik, mungkin ada dari jamaah yang ingin bertanya.
istiqomah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi